Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas pertemuan 13 sengketa pajak. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nunung, Saharani, dan Zulmia Putri. Dalam mempresentasikan kali ini dengan materi pengaruh budaya hukum. Dan materinya ada dua, yaitu pengaruh budaya hukum pada upaya hukum mitigasi, yang kedua pengaruh budaya hukum pada upaya mitigasi pajak. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Saharani. Pada Rani dipersilakan. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengaruh budaya hukum pada upaya hukum litigasi. Budaya hukum ditunjukkan untuk terciptanya kedamaian, ketentraman, dan ketertiban serta tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan disiplin. Penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses mitigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, aplikasi merupakan upaya untuk menyelesaikan berbagai perkara hukum melalui pengadilan. Ini berkaitan kedua pihak yang terkait harus melakukan persidangan yang dihadiri hakim, jaksa panitera, dan notulen. Dalam perkara pidana, proses mitigasi biasanya didahului dengan penyelidikan di kepolisian, peninjauan kasus di kejaksaan, dan penyelesaian perkara di pengadilan yang telah melibatkan saksi, ahli, atau pihak terkait lain untuk mendapatkan penyelesaian suatu kasus atau perkara. Next. Proses penyelesaian perkara melalui mitigasi karena dilakukan penyelesaian perkara melalui litigasi harus melewati beberapa prosedur di antaranya, yaitu pendaftaran perkara. Dalam perkara pidana, pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak kejaksaan berdasarkan kasus yang telah diselidiki kepolisian. Sedangkan untuk perkara perdata, penggugat melakukan kuasa hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan. Kedua, membayar biaya perkara. Untuk perkara pidana, biaya penyelesaian perkara litigasi biasanya sudah dari pemerintah, karena pihak penggugat adalah kejaksaan. Sedangkan dalam perkara perdata, biaya pengalihan dibebankan kepada penggugat. Ketiga, menunggu surat panggilan sidang. Pada perkara pidana, panggilan sidang biasanya dijadwalkan oleh pihak kejaksaan berdasarkan ketersediaan hakim yang menangani kasus. Sambil menunggu panggilan tersangka diharuskan tinggal di atau menjadi tahanan kota tergantung dari kesepakatan dan besar kecilnya kasus. Sedangkan untuk kasus perdata, surat panggilan sidang dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Keempat, mediasi. Dalam beberapa kasus perdata, sebelum diadakan sidang akan dilakukan upaya non-mediasi, terlebih upaya yang sering dilakukan adalah mediasi. Sidang yang kelima itu sidang putusan. Setelah merangkai persidangan yang panjang, setiap proses penyelesaian perkara melalui mitigasi akan sampai pada sidang. Pada persidangan ini, hakim mengeluarkan keputusan terbaik berdasarkan berbagai pertimbangan untuk mengakhiri perkara. Saya kembali kepada moderator. Materi kedua yaitu pengaruh budaya hukum pada upaya litigasi yang akan dibacakan oleh Zulmia. Pada Zulmia dipersilakan. Untuk materi yang kedua akan saya bacakan yang pertama yaitu pengaruh budaya hukum pada upaya non litigasi pajak. Penyelesaian sengketa non litigasi salah satunya melalui mediasi. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam penyelesaian sengketa proses mediasi, wajib dilakukan terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 30, 130 HIR dan atau pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Menurut Perma nomor 1/2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sifat dari proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Hal-hal yang perlu diketahui dalam mediasi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, biaya-biaya dalam mediasi. Biaya jasa mediator, biaya pemanggilan para pihak. Yang ketiga, biaya lainnya. Yang kedua, jenis perkara yang dapat diselesaikan dengan proses mediasi. Sengketa yang diperiksanya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain. Yang pertama, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga. Yang kedua, yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial. Yang ketiga, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang keempat, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang kelima, permohonan pembatalan putusan arbitrase. Yang keenam, keberatan atas putusan Komisi Informasi. Yang ketujuh, penyelesaian perselisihan partai politik. Yang delapan, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana. Yang terakhir, sakit hal yang diperiksanya di persidangan ditentukan dengan waktu penyelesaiannya dalam ketentuan perundang-undangan. Tahap pramediasi. Yang pertama, pada sidang pertama dihadiri oleh para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh pramediasi. Yang kedua, ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Ketiga, hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi. Keempat, kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam mediasi. Yang kelima, hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak proses mediasi. Yang terakhir, wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam sperma ini kepada para pihak yang bersengketa. Yang D, tahap-tahap proses mediasi. Yang pertama, dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati masing-masing pihak, dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Yang kedua, hari kerja setelah pada pihak menunjuk mediator dan disepakati masing-masing pihak akan menjelaskan resume kepada salah satu ke mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja setelah mediator dipilih oleh para pihak atau dituju oleh para pihak, dituju oleh ketua majelis hukum dan berdasarkan kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. Jika diperlukan dan atas kesepakatan para pihak mediasi, dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Yang E, keuntungan mediasi. Ada beberapa keuntungan yang didapat dari pelaksanaan mediasi, yaitu yang pertama, penyelesaian bersifat formal. Yang kedua, yang menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri. Yang ketiga, jangka waktu penyelesaian pendek. Yang keempat, biaya ringan. Yang kelima, aturan pembuktian tidak perlu. Yang keenam, proses penyelesaian bersifat konfidensial. Ketujuh, komunikasi dan fokus menyelesaikan. Yang kedelapan, hasil yang ditunjuk sama menang. Yang terakhir, bebas emosi dan dendam. Demikian hasil presentasi kelompok 8. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.